Halo geng, berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Mundorin Hakim. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi firewall pada jaringan komputer. Seperti apa pembahasannya? Yuk, simak saja video berikut ini. Halo geng, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama terus. Jangan lupa ya buat klik juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Nah, sebelum kita memasuki tentang fungsi firewall, alangkah baiknya kita paham dulu apa itu firewall. Jadi, firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem-sistem lainnya dengan tujuan melindungi. Firewall disebut juga sebagai pembatas antara jaringan lokal dengan jaringan yang bersifat publik yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya data dapat dikendalikan, mencegah dari bahaya yang datang dari jaringan publik. Nah, selanjutnya kita perlu memahami dulu seperti apa sih karakteristik dan fungsi dari firewall secara umum. Karakteristik dari sebuah firewall. A. Semua jaringan komunikasi dapat melewati firewall. B. Hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. C. Memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. D. Pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Nah, selanjutnya fungsi firewall secara umum. Secara umum, firewall berfungsi untuk mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Berikut kriteria yang digunakan firewall untuk menentukan data yang boleh lewat atau tidak. Yang pertama, ada alamat IP dari komputer sumber. Yang kedua, ada port TCP atau UDP sumber dari sumber. Yang ketiga, ada alamat IP dari komputer tujuan. Yang keempat, ada port TCP atau UDP dari tujuan pada komputer tujuan. Yang kelima, ada informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Nah, selanjutnya beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. Melakukan proses autentikasi terhadap akses di dalam jaringan. Melakukan recording dan pengaturan dari setiap arus transaksi. Nah, selanjutnya manfaat firewall pada jaringan internet atau pada jaringan komputer. Yang pertama, untuk menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa pengetahuan admin. Sebagai filter juga diputuskan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke alamat jaringan. Mengidentifikasi paket data yang datang dari firewall. Dan yang terakhir, untuk akurasi data. Yang keempat, prinsip dan cara kerja dari firewall pada jaringan komputer. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan private melalui server
Authentication, Certification, and Login bersertifikat keamanan, autentikasi, dan login. Guna mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu pertama, metode paket filtering. Nah, paket filtering merupakan cara kerja firewall dengan membuat atau memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP protokol dan portnya. Paket filtering disebut juga firewall statis. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Pada firewall statis, hanya header dan paket yang dicek, artinya seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana yang mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan inspeksi dinamis atau inspeksi stateful, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga memonitor portnya sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. Yang kelima, ada arsitektur firewall pada jaringan komputer. Yang pertama ada arsitektur dual home host. Seperti apa arsitektur tersebut? Nah, arsitektur dual home host yaitu komputer yang memiliki paling sedikitnya dua interface jaringan. Seperti ini contohnya. Jadi di sana satu komputer memiliki dua interface jaringan dari internet dan untuk komputer lainnya. Nah, yang selanjutnya ada arsitektur screened host. Arsitektur ini menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internet dengan menggunakan router yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan sistem host atau bastion host. Bastion host sendiri diperlukan untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada arsitektur screened subnet. Arsitektur ini menambahkan sebuah layer pengamanan tambahan pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internet. Arsitektur ini paling sederhana memiliki dua buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak antara jaringan parameter dan jaringan eksternal atau biasanya internet. Yang keenam, ada teknologi yang digunakan firewall pada jaringan komputer. Yang pertama ada service control atau kendali
terhadap layanan. Yang kedua ada direction control atau kendali terhadap arah. Yang ketiga ada user control atau kendali terhadap pengguna. Selanjutnya ada behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Yang ketujuh ada karakteristik firewall pada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer memiliki firewall dengan karakteristik firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. Yang kedua ada hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. C. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall ataupun sebaliknya. Yang 8, firewall police. Apa sih firewall police itu? Nah, demilitarized zone atau biasa disebut dengan DMZ merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. A. Sebagai port keamanan jaringan. B. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. C. Mencatat aktivitas pengguna. D. Memodifikasi paket data yang datang. Dan yang terakhir untuk mencegah memodifikasi data pihak lain. Seperti ini contohnya firewall police. Oke, sekarang lanjut ke yang poin ke-9. Ada keuntungan dan kelemahan firewall. Ya, tentu saja setiap keuntungan pasti mempunyai kelemahan masing-masing. Lalu seperti apa keuntungan dan kelemahan firewall? A. Keuntungan. Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Firewall dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Yang kedua ada kelemahannya. Kelemahan dari firewall sendiri tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Firewall juga tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenali oleh firewall itu sendiri. Dan selanjutnya, firewall juga tidak dapat melindungi dari serangan virus. Poin ke-10, IP tablets pada jaringan komputer. Nah, IP tablet sendiri adalah tool atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filtering terhadap lalu lintas atau traffic data dalam sebuah server. Poin ke-11 ada IP firewall pada jaringan komputer. Terdapat beberapa format sebagai berikut. Yang pertama ada CMD rule_number action login selection stateful. A. CMD sama dengan /sbin/ipfv. B. rule_number sama dengan 0001.0003.0004 dan seterusnya. Yang selanjutnya ada action dengan perintah pass, permit, allow, cap, deny, run, atau drop. Login dengan perintah optional. Dan yang terakhir ada selection dengan perintah TCP, UDP atau UCME,
antar protokol ada di /etc/protocol. Ada from SRC to DST. Ada juga port number in out via IF. Nah, selanjutnya ada intrusion detection system pada jaringan komputer. IDS atau Intrusion Detection System merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan komputer. Nah, adapun tipe-tipe dasar dari IDS. 1. Ada IDS Rule Based System, yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikendalikan atau yang telah dikenal. Yang kedua ada Adaptive System, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih. Selanjutnya ada jenis-jenis IDS. Yang pertama ada IDS, Network Based Interruption Detection System atau NIDS. Adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Yang kedua ada Host Based Interruption Detection System atau HIDS. Yang selanjutnya ada cara kerja dari IDS. Nah, cara kerja dari IDS sendiri menggunakan pendeteksian berbasis signature yang melibatkan penyocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari penggunaan IDS itu sendiri. Yang pertama ada kelebihan. IDS dapat mengidentifikasi adanya external hacker dan serangan jaringan internal. IDS juga dapat disesuaikan dengan mudah dalam penyediaan perlindungannya untuk keseluruhan jaringan. IDS dapat dikelola secara terpusat. IDS juga dapat menyediakan pertahanan pada bagian dalam. IDS menyediakan layar tambahan untuk perlindungan tambahan. Yang kedua ada kekurangan dari IDS sendiri. IDS lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya, menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. IDS juga rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. IDS tidak dapat menangani traffic jaringan yang terenkripsi. IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. Nah, selanjutnya setelah mengetahui prinsip-prinsip dari firewall, kita akan membahas tentang fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, yang pertama, seperti apa konsep firewall pada jaringan VoIP? Nah, jadi firewall pada jaringan VoIP dapat menyediakan layanan multimedia internet aplikasi dan strukturnya cenderung lebih rumit dibandingkan dengan firewall yang ada pada jaringan komputer biasa. Yang kedua, segmentasi yang terdapat pada jaringan. Apa sih segmentasi jaringan itu? Jadi,
Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi resiko hacker pada jaringan VoIP. Berikut beberapa segmentasi jaringan yang terdapat pada jaringan VoIP. Yang pertama ada segmen private addressing, merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. Yang kedua ada segmentasi out of band network management, merupakan konfigurasi dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary atau AUX pada router yang tersedia. Nah, yang terakhir ada segmentasi network segmentation atau segmentasi jaringan, memberikan kemampuan untuk merampingkan atau mengontrol lalu lintas data atau traffic jaringan yang mengalir di antara komponen-komponen VoIP. Poin ketiga ada fungsi firewall pada jaringan VoIP. Fungsinya yang pertama untuk memberikan keamanan pada jaringan dengan poin pertama confidentiality, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Poin kedua untuk integrity, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga ada availability, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga ada availability, yaitu memberi persyaratan bahwa informasi yang tersedia hanya untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang poin keempat ada authentication, yaitu memberi persyaratan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang terdapat tidak palsu. Dan poin yang terakhir untuk non-repudiation, yaitu memberi persyaratan bahwa baik pengirim maupun penerima pesan informasi tidak dapat menyangkal pengiriman pesan. Oke, lanjut. B. Untuk mencegah gangguan sistem dengan poin interruption, yaitu aset dari sistem yang diserang tidak dapat dipakai oleh pihak berwenang. Poin yang kedua ada interception, yaitu pihak tidak berwenang mendapat aset. Yang ketiga ada modification, pihak tidak berwenang tapi dapat melakukan perubahan. Yang keempat ada fabrication, pihak yang tidak berwenang hanya bisa menyiapkan atau menyisipkan objek. Nah, fungsi firewall yang ketiga yaitu untuk mencegah gangguan internet atau internetworking. Yang pertama ada hacking, ada phishing atau pemalsuan data, ada deface atau perpindahan tampilan web secara ilegal, dan yang terakhir ada carding atau pencurian identitas. Dan fungsi firewall pada jaringan VoIP yang terakhir sebagai penyangga antar jaringan. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, kalau kalian belajar hal baru dari video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya.